Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Ibu Nila Arsaki, Master Hukum. Perkenalkan, nama saya Ivana Haryanti dengan nomor induk mahasiswa 20233100060 dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan D3 Farmasi, kelas karyawan atau online, Universitas Safin Pati. Pada video ini saya akan membahas mengenai maladministrasi. Apakah maladministrasi itu? Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, serta termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Kasus maladministrasi yang paling sering terjadi di Indonesia berdasarkan data Ombudsman RI meliputi: yang pertama, tidak memberikan pelayanan publik sebagaimana mestinya. Yang kedua, penundaan yang berlarut-larut yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Dan yang ketiga, penyimpangan prosedur dari yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik. Kasus yang akan saya bahas kali ini mengenai masyarakat yang datang ke kantor pelayanan publik seperti kelurahan, kecamatan, atau dinas terkait tidak dilayani meskipun sudah memenuhi syarat dan prosedur administrasi, atau petugas sengaja menolak memberikan layanan tanpa alasan yang jelas. Misalnya, di sini ada kasus seorang warga datang ke kantor pelayanan publik untuk mengurus dokumen penting, misalnya perpanjangan KTP atau surat izin usaha. Namun, petugas menolak memberikan pelayanan tanpa menjelaskan alasan yang jelas, atau hanya memberikan jawaban yang tidak memadai, seperti belum waktunya, atau belum bisa, atau bahkan tidak memberikan informasi sama sekali. Tanggapan saya dengan adanya kasus tersebut, sebaiknya kita menanyakan dengan baik, sopan, dan jelas mengenai alasan penundaan atau penolakan, dan sebaiknya dilakukan secara tertulis, serta meminta penjelasan prosedur standar layanan publik yang kita minta, misalkan dalam hal ini perpanjangan KTP atau membuat surat izin usaha, agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang serupa. Menurut saya sebenarnya ada beberapa alasan penolakan tanpa penjelasan di kantor pelayanan publik yang sering tidak sesuai dengan standar pelayanan. Beberapa faktor penyebab bisa berasal dari internal maupun eksternal. Yang pertama, kurangnya kompetensi atau profesionalisme petugas. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem atau prosedur birokrasi. Yang keempat, kurangnya informasi atau terjadi miskomunikasi. Yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang keenam, kepatuhan terhadap standar pelayanan yang rendah. Penolakan layanan publik ini berdampak pada terganggunya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, adil, dan tidak diskriminatif. Hal ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ombudsman RI akan membantu kita jika terjadi suatu kasus maladministrasi. Caranya, yang pertama, pastikan telah menyampaikan keluhan langsung ke instansi terkait, namun tidak mendapatkan penyelesaian. Yang kedua, menyiapkan dokumen seperti KTP sebagai bukti upaya pengaduan sebelumnya, kronologi lengkap kejadian, dan dokumen lain yang relevan.
Mengisi formulir di situs resmi online Ombudsman di www.ombudsman.go.id pada menu pengaduan. Yang ketiga, mengisi formulir dengan lengkap seperti data diri, uraian peristiwa maladministrasi, tanggal kejadian, bukti-bukti, dan data instansi terlapor. Yang keempat, setelah mengirim pengaduan, menunggu konfirmasi dari Ombudsman. Jika terverifikasi, akan dilakukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu yang kelima, Ombudsman RI akan menindaklanjuti laporan dengan investigasi, mediasi, atau bahkan dengan sidang adjudikasi serta monitoring pelaksanaan keputusan. Upaya pencegahan dan penanganan Ombudsman RI yaitu dengan melakukan pengawasan, menerima laporan, dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan untuk mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Mereka juga mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang hak pelayanan publik agar masyarakat berani mengadu jika mengalami hal yang serupa. Demikian video tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini saya buat. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sabe sata bawantu sukitata. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.